Teladan Guru Muda Hussein. Kejujuran disertai keberanian di negeri ini bak berlian yang teronggok dalam air kubangan. Sekotor apapun lingkungan sekelilingnya, ketika diangkat, berlian tersebut tetap cemerlang, menunjukkan nilainya yang tinggi. Begitu pula sikap Hussein Ali Rafsanjani, aparatur sipil negara atau ASN muda yang menjalankan tugas sebagai guru SMP Negeri 2 Pangandaran, Jawa Barat, itu berani menantang ketidakjujuran. Sikapnya tersebut berawal dari ketika Hussein mengikuti latihan dasar atau Latsar setelah lolos seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS di 2020. Latsar digelar di kota Bandung dan sebelum keberangkatan ia dimintai uang transportasi. Bukan itu saja, ketika pelatihan berlangsung, pihak panitia dari Kabupaten Pangandaran kembali meminta sejumlah uang. Hussein lantas mengadu melalui lapor.go.id. Ia menduga kuat itu ialah pungutan liar atau pungli karena semua CPNS menerima surat tugas yang menyatakan anggaran Latsar ditanggung negara. Pengaduannya berbuntut panjang. Ia sempat dipanggil ke kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Pangandaran untuk menghadapi panel pemeriksa yang berjumlah 12 orang. Hussein mengaku diancam dipecat dengan alasan nama baik instansi. Sebagai bentuk perlawanan terhadap pungli yang berlanjut dengan tekanan dan intimidasi, Hussein meminta pemecatannya direalisasikan. Ia menunggu setahun hingga memutuskan mengundurkan diri dari ASN. Pihak BKPSDM membela diri. Mereka menerangkan permintaan uang ke CPNS karena anggaran dari APBD terpaksa dialihkan untuk penanganan COVID-19. Tidak cukup menjelaskan tentang ketiadaan anggaran, kepada BKP SDM Kabupaten Pangandaran Dani Hamdani sempat mendiskreditkan Hussein dengan menyebut guru kesenian itu sebetulnya tidak layak lulus seleksi CPNS karena masalah kejiwaan. Dani yang kekayaannya naik 1,6 miliar rupiah menjadi 5,1 miliar rupiah selama pandemi COVID-19 itu lantas dinonaktifkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Tujuannya agar investigasi dugaan pungli dapat dilakukan lebih leluasa. Sayangnya, investigasi tampaknya akan berujung pada tidak ada temuan pungli seperti yang sempat disuarakan Ridwan Kamil setelah meminta penjelasan pihak BKPSDM Pangandaran. Bila demikian, investigasi kemungkinan hanya di permukaan saja, tidak menyelisik lebih dalam ke proses penganggaran. Apa yang dialami Hussein mendadak seperti deja vu. Kita ingatkan publik pada kasus coretan sarang pungli dan sarang korupsi di dinding kantor Polres Luwu, Sulawesi Selatan. Hasil investigasi tim profesi dan pengamanan atau Propam Polda Sulsel menyatakan tidak ditemukan bukti adanya pungli. Pelaku pencoretan yang merupakan anggota Polres Luwu sempat mengunggah dugaan pungli pembuatan SIM di media sosial. Ia disebut mengalami gangguan kejiwaan akut oleh tim Propam. Kasus Hussein menunjukkan betapa beresikonya peran whistleblower atau pelapor dugaan penyimpangan anggaran pemerintah. Ia harus siap kehilangan segalanya demi menegakkan prinsip kejujuran. Boleh jadi pungli Latsar, CPNS, dan berbagai bentuk pungli lainnya masih marak di banyak daerah. Akan tetapi tidak ada yang berani mengadukan. Kebanyakan memilih diam karena takut kehilangan jabatan atau dipecat dari ASN. Mungkin malah sebagian terlena mengikuti arus ikut terlibat dalam pungli. Negara ini perlu para pemberani yang jujur untuk mengikis habis segala bentuk korupsi sekecil apapun nilai penyimpangannya. Ditambah dengan daya gedor masyarakat dalam merespons kasus-kasus yang terangkat ke publik, kita berharap akan muncul Hussein yang menolak menjadi pengecut. Guru Muda Hussein berani, jujur, hebat.